syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, juru yang saya hormati, alhamdulillah sebagaimana biasa hari ini kita bisa dipertemukan kembali pada kajian rutin, yaitu kajian Bulughul Maram, yang tentu saja mudah-mudahan setiap kali pertemuan kita selalu mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada Bulughul Maram ini insyaallah kita akan membahas hadis yang di sini kalau di dalam Bulughul Maram ya, hadis lanjutan, yaitu hadis dari nomor 9. Namun sedikit yang kemarin kita sudah bahas mengkaji, mungkin ada sedikit bisa ditarik kesimpulan mengenai syarah hadisnya. Hadis yang ber-6, 7, 8, di mana Ibnu Hajar memuat hadis ini saya anggap ini satu paket ya, yang menjelaskan tentang hukum mandi atau kencing pada air yang diam. Namun ternyata dilengkapi keterangan masih di dalam hadis itu juga, yaitu sebagaimana bahwa hadis ini atau riwayat ini menunjukkan larangan seorang laki-laki mandi junub, baik karena larangan seorang laki-laki mandi wajib, baik karena junub atau seorang perempuan karena haid dan nifas dalam air yang tidak mengalir. Yang kedua, dan pada hadis itu kan ditakyid, dibatasi gitu kan, dengan kata-kata wa huwa junubun. Itu hadis yang pertama kan, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Jadi dilarangnya kalian mandi itu bukan mandi urfi, bukan mandi biasa, karena ada taklid, ada pembatasnya. Apa? Wa huwa junubun. Berarti mandi di sana dengan kata-kata wa huwa junubun, dalam keadaan junub, berarti larangan itu ditujukan bagi mandi junub atau menghilangkan hadas besar. Jadi hadis yang pertama, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi, larangan mandi di sana menjelaskan larangan mandi wajib. Karena mandi junub jelas maksudnya menghilangkan hadas besar, baik laki-laki yang junub, perempuan yang haid dan nifas. Yang terakhir, dalam redaksi Al-Bukhari, larangan itu ditujukan bagi dua amal sekaligus. Jadi bukan masing-masing. Kalau yang sebelumnya dilarang mandi, lalu dilarang kencing. Nah, dalam redaksi Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi alladzi la yajri summa yaghtasilu bihi. Nah, dalam redaksi Al-Bukhari yang nomor 7, larangan itu ditujukan bagi dua amal sekaligus, bukan masing-masing, yakni kencing dalam air yang tidak mengalir, summa kemudian mandi padanya. Ya, jadi bukan kencing dan mandi, bukan, itu mah terpisah. Tapi ini mah dua amal sekaligus, yakni kencing dilarang dalam air yang tidak mengalir, kemudian setelah itu mandi padanya. Itu bisa ditarik kesimpulan hadis nomor 6, 7, dan 8. Nah, selanjutnya hadis yang nomor 9. Saya bacakan dulu. An rajulin sahiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli rajuli awir rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtaifa jami'an. Akhraja Abu Dawud
wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Dari seorang yang telah jadi sahabat Nabi SAW, ia berkata, Rasulullah SAW melarang perempuan mandi dengan sisa atau dengan air sisa laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mandi dengan air sisa perempuan, tetapi hendaklah kedua-duanya sama-sama mencedup, nyiuk gitu bareng. Nah, terus akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan atau ditahlil, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan isnadnya sahih gitu ya. Selanjutnya sengaja saya gabungkan dengan hadis yang nomor 10. An Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata, akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah mandi dengan air sisa Maimunah, yaitu mandi di sini ya. Dan yang terakhir yang 11, wali ashabis sunan ightasala ba'du azwajin Nabi SAW fi jabnatin faja'a yaghtasilu minha faqalat inni kuntu junuban faqala inna ma'a la yujlibu wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, yang artinya, dan bagi pengarang-pengarang sunan ada riwayat seorang dari istri-istri Nabi mandi dari satu tempat air, lalu ia datang hendak mandi dengan air itu, maka ia berkata, sesungguhnya adalah saya tadinya junub atau dalam keadaan junub. Nabi bersabda, sesungguhnya air tidak bisa menjunubkan. Dan disahkan, dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Nah, berdasarkan keterangan periwayatan setelah menulis matan, nanti terakhir insya Allah pada keterangan mengenai matan isi hadis. Nah, setelah menulis matan, beliau menyatakan akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan sanadnya sahih. Berarti seperti biasa, karena Bulughul Maram itu isinya ringkas tanpa menerangkan sababul wurudnya, tanpa menjelaskan atau kenapa tidak memuat hadis secara lengkap lah. Jadi Ibnu Hajar mencari matan yang diambil yang berkaitan dengan judul saja. Adapun sababul wurudnya, kejadiannya tentang apa, silakan kalian belajar, silakan kalian cari di rujukan aslinya. Kata Ibnu Hajar sudah disebutkan nih, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Ya silakan kalian belajar, cari rujukan aslinya di kitab Abu Dawudnya, lengkapnya seperti apa. Imam An-Nasa'i silakan, pasti kalian setidaknya akan menemukan perbedaan matan ada, perbedaan sanad ada, gitu kan? Pasti ada. Nah, kalau saya lihat di Imam Abu Dawudnya, ini kan sahabatnya disebutnya yang hadis pertama an rajuli, dari seorang laki-laki. Jadi kalau di hadis lengkapnya di Abu Dawudnya, jadi rojulan ini punya murid, berarti kan tabi'in, yaitu Humaid bin Abdurrahman. Dia bertemu dengan seorang laki-laki sahabat Nabi. Jadi Humaid bin Abdurrahman ini ketika menjelaskan hadis ini tidak tahu, dia hanya tahu dia itu seorang laki-laki sahabat Nabi. Ya seperti sahabat kama sahibahu Abu Hurairah, kumaha Abu Hurairah sahabat Nabi gitu. Tapi Humaid ini seorang tabi'in hanya mengenal, dia menerima dari hadis laki-laki ini, tapi tahu dia ini sahabat Nabi. Kita apal Nabi, nggak apal sahabat Nabi lah gitu kan.
Nah, keterangannya naha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan melarang. Nah, di sini lalu hadisnya antar dasilal mar'atu, seorang perempuan mandi dengan air sisa laki-laki dipatli, dan sebaliknya laki-laki dilarang mandi dengan air sisa perempuan. Tetapi Nabi memberikan kebolehannya bagaimana? Wal yaghtarifa jami'an, kecuali keduanya bareng gitu nyanyiu. Mau pakai trauk gitu, mandi besar duaan suami istri bareng, kumaha carana kita bareng deh. Ciri banjur sekali awal, lamun sekali awal mah tetep we, kecuali mandina bareng wal yaghtarifa teh nyiumna bareng. Anggar mandina masing-masing kan mun nyiumna kudu bareng. Dan gitu dah cik Nabi deh. Nah hadis, menambah ilmu itu begini. Cek Ibnu Hajar mah itu Abu Dawud, Nasai. Silakan kalian cari rujukan yang lain. Nah di Imam Ahmad ayat, terus di Bukhari Muslim ayat gitu kan. Nah saya coba meneliti, mencari, mengkaji. Ternyata di riwayat Imam Ahmad juga saya temukan dengan redaksi hampir sama lah. Hampir semuanya merujuk kepada rujukan yang ada di hadis ini. Tetapi di riwayat Ahmad dijelaskan an Abdullah bin Sharjis, disebut qala naha Rasulullah SAW. Oh berarti ini sahabat yang tadi yang rajul itu di Imam Ahmad dijelaskan namanya Abdullah bin Sharjis. Karena dia langsung berkata Rasulullah SAW melarang ayyam tasila rajulu bi fadli wudu'il mar'ati. Ini adalah bahasana seorang laki-laki dilarang bermandi dengan sisa wudu perempuan, dan perempuan sisa laki-laki. Tapi keduanya bareng. Nah, ini disebutkan sahabatnya yang bernama Abdullah bin Sharjis. Ini seorang sahabat yang jarang, tidak terkenal, jarang meriwayatkan hadis. Jadi apa namanya sahabatnya teh sahabat baca hadis ieu we gitu. Dan sering namanya kita we Abu Hurairah, Ibnu Umar, eta mah da emang terus terkenal. Tapi menakan kakar apa aya sahabat ieu untuk baca hadis ieu gitu. Namanya Abdullah bin Sharjis di riwayat Imam Ahmad. Da ingat aja bukan Imam Ahmad mah tentu kepena gitu. Disabrak buku garau gitu we. Nah, kaideuna Abu Ibnu Hajar namun tadi jauh Abu Dawud Nasai sok pilarian di riwayat musane sugan aya nyawa menakan sahabat aya kakak kan urang aya apa sahabat Abdullah bin Sharjis kumaha tah riwayatna naon tah orang mana gitu keluarga di mana eta sok pilarian dina lagi naon sebutna teh buku tentang sahabat di sana aya tapi ieu jarang pisan lah. Dan di hadis yang lain masih riwayat Ahmad juga, ternyata riwayat Ahmad ada dua hadis. Hadis yang kedua mah laki itu rajulan sahiban Nabi, disebutkan laki-laki sahabat Nabi. Tak di kelima disebutkan ayat Abdullah bin Sharjis gitu kan. Nah kita secara tahrij dulu lumayan tahrij aja, kurang bawa liur sudah liur kasorenakeun bisa aduh nyalieur nyalapar gitu. Murai di bawah itu lumayan terus dipesil gitu. Ya, kita belajar tarik nanti kepada matan isi hadis. Kalau kita perhatikan di situ ada perkataan wa isnaduhu sahihun. Ya, hadis yang nomor 9. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa isnaduhu sahihun. Belajar memahami perkataan itu berarti harus konteksnya mengetahui sanad dengan lengkap. Bangna isnaduhu sahihun berarti itu ditujukan ke saha ka hadis ieu kan? Seolah-olah sahih dan tidaknya tergantung kan rawi. Berarti kudu apa lengkap sanadnya seperti apa. Nah, kenapa harus kita merujuk melihat rujukan aslinya? Jika di nomor hadis 9 kan akhrajahu Abu Dawud dan Nasai.
Ibnu Hajar meringkas sanad dan matan. Disebut an rajulin pada sebelumnya lengkap sampai Abu Dawud. Kenapa Ibnu Hajar mengatakan wa isnaduhu sahihun? Nah, ini sebagai isyarat dari Ibnu Hajar dalam menanggapi pendapat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hazm. Dua, menanggapi kepada Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hazm. Apa tanggapan Al-Baihaqi dan Ibnu Hazm? Menurut Al-Baihaqi, hadis yang nomor 9 ini mursal. Disebut mursal itu kan ada mursal sahabi, mursal tabi'i. Berarti kalau sahabat yang dipertanyakan berarti mursal sahabi. Kenapa? Karena hanya disebut rojulun sohiban Nabi. Berarti jelas. Secara hukum tidak boleh meriwayatkan hadis dari rawi yang majhul, kan tidak boleh, tidak dikenal. Ini jelas disebut walaupun sahabat Nabi tapi kan rajulun sah, tidak terkenal. Nah, kata Imam Al-Baihaqi menetapkan hadis ini mursal karena hanya disebut rajulun sahibun Nabi, laki-laki sahabat Nabi. Itu menurut pendapat Imam Al-Baihaqi. Nah, sedangkan menurut Ibnu Hazm pada sanad itu terdapat rawi. Nah, nanti kalau kita gambarkan sanadnya, kita satu saja fokus. Dalam hadis ini yang nomor 9 ada rawi yang bernama Daud bin Yazid Al-Audi. Ya, Daud bin Yazid Al-Audi yang dinyatakan dhaif. Kenapa Ibnu Hazm menyatakan hadis ini bermasalah dan dinyatakan dhaif? Karena ada rawi yang bernama Daud bin Yazid Al-Audi. Nah, tanggapan itu bisa nanti kita lihat tanggapan-tanggapan Al-Baihaqi, Ibnu Hazm ada, kita bisa lihat dalam kitab Fathul Bari disebutkan. Nah, menurut Ibnu Hajar, kenapa beliau menyatakan wa isnaduhu sahihun? Hadis ini sanadnya sahih, justru ingin membantah pernyataan Imam Al-Baihaqi yang menyatakan rajulun jadi mursal. Yang kedua, Ibnu Hazm menyatakan Daud bin Yazid Al-Audi yang dhaif. Cek Ibnu Hajar mah salah, maka isnaduhu sahihun. Nah, tanggapan, menurut Ibnu Hajar, jadi dakwaan Al-Baihaqi bahwa hadis itu mursal adalah tidak tepat. Cek Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis itu mursal menurut Imam Al-Baihaqi tidak tepat atau ditolaklah karena disebut ibham atau kesamaran. Sahabat tidak madorot, itu tidak berpengaruh apa-apa. Nyake rojulu dari sahabat wah, mungkin salah dalam meriwayatkan hadis. Dalam urusan hadis mah sahabat mah disebut lagi kullu sahabatin kululun. Sahabat mah pasti adil. Mustahil ada satu sahabat, semua sahabat bersepakat dalam kebohongan, itu mustahil. Yang mustahabat mah, kenapa sahabat disebutnya kulluhum udulun? Setiap sahabat mah pasti adil. Tidak mungkin seorang sahabat bersepakat dalam kebohongan. Nah, itu ya. Jadi walaupun itu nanti tambah. Kita jalan nih. Ayo. Saya patel deh. Ya. Saya tahu kan. Jadi walaupun menurut pengajar dakwaan Al-Baihaqi bahwa hadis itu mursal tidak tepat dan ditolak karena sebut ibham, kesamaran sahabat tidak berpengaruh apa-apa, tidak madorot lah gitu ya. Dan
tabi'in tadi yang saya sebutkan namanya Humaid bin Abdurrahman yang bertemu langsung dengan rojulun tadi sahabat Nabi, menurut Ibnu Hajar telah menjelaskannya bahwa ia laki itu bahasanya bukan sami itu, bukan akhbar ona, bukan kola, tapi langsung laki itu bertemu. Nah, ini memperkuat kesohihan hadis itu seperti itu. Sampai muridnya pun betul-betul yang bernama Humaid bin Abdurrahman ada penyampaian itu menggunakan kata laki itu, aku bertemu langsung dengan rojulun itu. Makanya disebutnya bahasanya kan kama sohibahu Abu Hurairah. Kumaha sahabat Abu Hurairah lain sahabat sasaha gitu. Betul-betul seorang lelaki sahabat Nabi. Jadi betul-betul ini seorang laki-laki betul-betul sahabat Nabi. Kama sohibahu Abu Hurairah. Aku mau sih Abu Hurairah. Lain laki-laki sawai imam betul-betul sahabat Nabi kan hari kamu itu disebutkan nama gitu. Nah gitu. Jadi lagi menurut Ibnu Hajar dakwaan Al-Baihaqi bahwa hadis itu mursal, ditolak, tidak tepat karena ibham atau kesamaran sahabat tidak memudaratkan, tidak berpengaruh apa-apa, dan tabi'in tadi yang namanya Humaid bin Abdurrahman telah menjelaskannya bahwa ia telah bertemu dengannya. Rojul itu langsung, bukan kola aku berkata laki-laki itu, bukan, tapi diragukan, tapi langsung menunjukkan bertemu. Nah itu pesanggahan pertama kepada Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Hajar bahwa menurut Imam Al-Baihaqi yang disebut mursal tidak tepat. Yang kedua tadi dakwaan Ibnu Hazm bahwa Daud, nah ini Daud yang meriwayatkan hadis itu dari siapa? Dari Humaid bin Abdurrahman. Jadi tadi Daud Daud yang disebut Daud bin Yazid al-Audi, gurunya Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman gurunya berguru ke rojulun tadi. Nah, menurut Ibnu Hazm katanya Daud ini yang menerima dari Humaid bin Abdurrahman adalah Daud bin Yazid al-Audi yang dhaif. Ini perlu ingat kuatan ini, karena yang namanya Daud bin Yazid itu ada 3. Ibnu Hazm yang menyatakan dhaifnya itu kepada Daud bin Yazid al-Audi. Tahu Ibnu Hajar mah salah, lain Daud nu eta gitu, tertolak karena Daud bin Abdullah al-Audi itu kan, Daud yang ini bin Abdullah al-Audi justru menurut Ibnu Hajar sikot. Ya memang hadisnya depan Ibnu Hajar sahih dan namina Daud bin Abdullah al-Audi. Cek Ibnu Hajar mah eta teh dhaif. Rawi eta teh. Tapi menurut Ibnu Hajar, Daud yang ini yang ada di rawi ini di hadis ini namanya Daud bin Abdullah al-Audi sikot. Kenapa? Dan nama ayahnya juga telah dijelaskan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Nah, catatan Ibnu Hajar sampai sana membantah yang menyatakan dhaif terhadap hadis ini kepada Imam Al-Baihaqi. Tadi sudah yang mursalnya bahwa rojulun mubaham samar berarti sahabat tidak memadaratkan, tetap berlaku ada sahabat. Beda ketika menyebutkan rojulunnya seorang tabi'in, jelas nih. Sebelum ada hadis yang lain yang menjelaskan siapa laki-laki ini. Tapi kalau rojulunnya sahabat, tidak usah dijelaskan siapa namanya, ada sahabatnya pasti benar. Tidak usah, nah gitu. Jadi kemubahaman, kesamaran seorang sahabat tidak memadaratkan. Yang kedua tadi pernyataan Ibnu Hazm yang menyatakan dhaif terhadap Daud bin Yazid al-Audi yang dhaif, menurut Ibnu Hajar justru itu masih sahih. Barangkali yang salahnya itu Ibnu Hajar Daud yang mana? Nah ayat tilu gitu gitu. Salah orang salah ditujukan. Nah makanya kami dulu dengan
di pesantren guru membuat catatan sendiri, lalu bagaimana cara meluruskan ini, lalu di mana itu. Karena yang kami temukan catatan Ibnu Hajar sampai sana. Nah, mengenai Daud bin Abdullah al-Audi, Imam Al-Mizi mencantumkan penilaian dari Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in. Nah, menurut Imam Ahmad, Daud bin Abdullah al-Audi yang ada di hadis rawi ini sikot, artinya kuat, sahih. Nah, tetapi bedanya kalau Yahya bin Ma'in memberikan dua pilihan. Kalau Imam Ahmad langsung menyatakan bahwa Daud bin Abdullah al-Audi sikot yang ada di hadis ini, berarti sahih hadis itu. Tapi Yahya bin Ma'in ada dua penilaian. Yang pertama merujuk kepada penilaian bahwa menurut Ishaq bin Mansur, Yahya menyatakan sikot terhadap rawi Daud bin Abdullah al-Audi. Yang kedua, menurut Abbas ad-Duri, Yahya menyatakan laisa bisyai'in. Laisa bisyai'in itu kan jarah, penilaian cacat terhadap rawi. Kan ada jarah takdil kan, penilaian cacat dan penilaian baik. Tapi terhadap rawi yang sama, Ibnu Hajar memberikan dua penilaian. Yang pertama menurut Ishaq bin Mansur bahwa Yahya menyatakan sikot. Nah, menurut Abbas ad-Duri, Yahya menyatakan laisa bisyai'in. Berarti laisa bisyai'in ini disebut jarah, celaan yang menunjukkan sangat doib. Laisa bisyai'in. Nah gitu. Ini bisa dilihat keterangan dalam kitab Tahdzibul Kamal, kitab Rijal. Tahdzibul Kamal fi ahadisil dhaifah, itu kan ada namanya kitabnya Tahdzibul Kamal, untuk mengetahui biografi rawi-rawi. Cara mengetahui hadis ini, rawi ini sahih atau dhaif. Ada kitabnya kan, ada Tahdzibul Kamal, ada Tahdzibul Tahdzib, bisa memizan, bisa mengitidak, banyak. Nah, lalu menurut keterangan yang lain, pentahqiq Tahdzibul Kamal, namanya Dr. Bashar Awad Maruf, beliau menjelaskan penisbahan kalimat laisa bisyai'in dari Imam Al-Mizi tadi kepada Yahya bin Ma'in merupakan ternyata itu suatu kesalahan. Yang tadi Daud bin Abdullah al-Audi yang dinyatakan dhaif dengan alasan laisa bisyai'in. Padahal laisa bisyai'in itu adalah celaan yang menunjukkan sangat dhaif kepada rawi tadi, Daud bin Abdullah al-Audi. Nah, menurutnya itu ditujukan satu kekeliruan, salah. Kenapa? Karena pernyataan Yahya bin Ma'in sebagaimana diterangkan tadi oleh Abbas ad-Duri ditujukan pada rawi bukan kepada Daud bin Abdullah al-Audi, tapi kepada Daud bin Yazid al-Audi. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi penilaian tadi yang menyatakan rawi yang dhaif kepada Daud bin Abdullah al-Audi yang ada di rawi hadis ini. Ternyata menurut Imam Al-Mizi salah, keliru. Pernyataan laisa bisyai'in, celaan yang menunjukkan sangat itu ternyata ditujukannya kepada rawi yang bernama Daud bin Yazid al-Audi, bukan kepada Daud bin Abdullah al-Audi. Jadi pada antara Yazid dan Abdullah, Imam justru ditujukan kepada rawi yang bernama Daud bin Yazid al-Audi, jadi bukan kepada Daud bin Abdullah al-Audi. Apa alasannya? Karena pada Daud bin Abdullah justru Yahya bin Ma'in menyatakan sikot, sebagaimana ditulis dalam kitabnya Tarikh Ibnu Ma'in. Itu dijelaskan. Jadi begitu cara menempatkan penilaian kenapa Ibnu Hajar berani, walaupun ada dua imam setingkat Imam Al-Baihaqi, lalu yang kedua ada Ibnu Hazm menyatakan dhaif hadis ini,
ku Ibnu Hajar berani membantah dengan isnaduhu sahihun. Kata Ibnu Hajar, hadis ini sanadnya sahih. Ya, maka beliau memberikan bantahan-bantahannya. Nah gitu ya. Nah sebagai catatan kami tadi, ternyata yang dinyatakan dhaif rawi yang bernama Daud bin Abdullah al-Audi ternyata keliru. Karena Yahya bin Ma'in sendiri menyatakan sikot. Nah ternyata rawi itu justru ditujukannya kepada rawi yang bernama Daud bin Yazid al-Audi. Karena pada Daud bin Abdullah ditemukan keterangan dari kitab Tarikh Ibnu Ma'in bahwa Yahya bin Ma'in sendiri menyatakan sikot kepada rawi yang bernama Daud bin Abdullah al-Audi gitu kan. Nah selanjutnya Imam Adzahabi gitu ya telah mengingatkan dalam kitabnya yang bernama Mizanul Iqtida tentang masalah hadis yang ini atau masalah rawi yang bernama Daud ini yang ditujukan kepada Daud bin Yazid. Nah, di sana kita akan menemukan penilaian para ulama. Maka bisa ditarik kesimpulan dari berbagai penilaian para ulama. Nah, kesimpulannya adalah dalam kitab berbagai kitab bahwa nama Daud yang bernisbah kepada Al-Audi menurut Imam Ad-Duwali itu ada tiga. Yang pertama ada Daud Al-Audi. Nah, kalau kita dicatat, kita ingat kalau Daud Al-Audi pada rawi yang bernama ini Ibnu Ma'in menyatakan laisa bisyai'in. Daud Al-Audi saja. Kata Ibnu Ma'in laisa bisyai'in. Berarti ini adalah jarah yang menunjukkan sangat dhaif, laisa bisyai'in. Nah, sedangkan Daud bin Abdullah al-Audi, nah kan beda. Tadi mah Daud al-Audi saja dua nama, Daud al-Audi. Kata Ibnu Ma'in laisa bisyai'in dhaif. Nah, tetapi yang kedua ada Daud bin Abdullah al-Audi. Ya, yang diriwayatkan darinya oleh Hasan bin Sholih dan Abu Awana. Pada rawi ini justru Ibnu Ma'in menyatakan sikot. Kalau Daud al-Audi kata Ibnu Ma'in laisa bisyai'in dhaif. Tapi kalau Daud bin Abdullah al-Audi kata Ibnu Ma'in juga sikot. Berarti dua rawi yang berbeda, penilaian yang berbeda. Nah itu ditarik Ibnu Ma'in. Nah yang terakhir ada Daud bin Yazid al-Audi. Nah ini pada rawi ini Ibnu Ma'in menyatakannya beda, yaitu laisa hadisuhu bisyai'in, dan bukanlah pada hadisnya menurut anak gitu. Nah berarti menunjukkan harus lebih teliti secara ilmu tahrijnya antara laisa bisyai'in dengan laisa hadisuhu bisyai'in. Jadi nama liar nih lumayan ya nambahan nanti. Nah menurut catatan kami ya ketika kita belajar apa sih yang perlu kejelasan yang konkret dari penilaian Ibnu Ma'in antara laisa bisyai'in ada laisa hadisu bisyai'in gitu kan. Nah kita bisa membagi kita perlahan-lahan. Pernyataan laisa bisyai'in dari Ibnu Ma'in terhadap Daud al-Audi dipahami oleh Al-Mizzi bahwa Daud tersebut Daud bin Abdullah. Paham nate, soalnya disingkat Daud al-Audi. Penilaiannya laisa bisyai'in. Nah, menurut pemahaman Imam Al-Mizzi itu ditujukan kepada Daud bin Abdullah al-Audi. Karena itu Imam Al-Mizzi mencantumkan kalimat Ibnu Ma'in itu apa adanya. Ibnu Ma'in juga kan laisa bisyai'in. Ibnu Al-Mizzi diturunkan, aku mencantumkan penilaian jarang Ibnu Ma'in sayana. Padahal bukan Daud bin Abdullah al-Audi bukan, tapi kepada Daud
al-Audi saja, gitu kan. Nah, seandainya pernyataan Ibnu Ma'in itu ditujukan kepada Daud bin Yazid, sebagaimana tadi dijelaskan di atas sebagai di kitab tersebut, sebabnya apa? Sebab kalimat yang digunakan oleh Ibnu Ma'in ketika menilai Daud bin Yazid berbeda. Bukan laisa bisyai'in, tapi laisa hadisuhu bisyai'in. Nah, buktinya apa? Ketika beliau membahas rawi yang bernama Daud bin Yazid, bukan Daud bin Abdullah, bukan Daud al-Audi. Nah, ini makanya Imam Al-Mizi mencantumkan seadanya. Apa? Laisa hadisuhu bi syai'in. Dari Ibnu Ma'in terhadap rawi siapa? Terhadap rawi yang bernama Daud bin Yazid. Itu penilaiannya. Nah, karena itu bisa ditarik satu kesimpulan. Berarti kekeliruan itu menurut Ibnu Hajar kekeliruan yang fatal, salah. Kalau dalam hadis ini yang nomor 9 dinyatakan doibnya kepada rawi yang bernama Daud bin Abdullah al-Audi, itu kekeliruan yang fatal, perlu ditinjau kembali. Karena yang bernama Daud itu tilu tadi, Daud al-Audi, Daud bin Abdullah al-Audi, Daud bin Yazid al-Audi. Nah, justru yang doibnya adalah Daud bin Yazid al-Audi. Karena ketika dia menilai kepada Daud bin Abdullah al-Audi, Ibnu Ma'in dia sikot eta mah sahih. Jadi Ibnu Hazm salah atau gitu mantong ka Daud bin eta mah sahih. Karena menurut Ibnu Ma'in pun itu adalah rawi yang sahih gitu. Nah, jadi setelah dikaji, diteliti berbagai penilaian dan perbandingan dari para ulama al-hadis, maka dapat ditarik kesimpulan, maka cenderung untuk ittiba, disebutkan mengikuti pernyataan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa dalam menilai rawi yang bernama Daud bin Abdullah al-Audi, maka tadi kan Ibnu Ma'in mempunyai dua penilaian. Yang pertama antara mentajrih atau jarah, mendoibkan, atau dengan mentakdir, menilai sahih. Nah, karena itu sikap Ibnu Ma'in memang sok aya wae salah gitu. Ibnu Ma'in itu kadang-kadang salah ketika memberikan penilaian terhadap seorang rawi. Jadi contohnya pernah ada yang bernama seperti Bakar bin Khunais al-Kufi atau A'la bin Abdurrahman. Cek Ibnu Ma'in dhaif, tapi cek Ibnu Ma'in kan sahih, padahal rawi itu sama. Nah, bagaimana kita mau mengambil rawi ini ketika ada penilaian dari Ibnu Ma'in dengan dua penilaian yang berbeda, tapi rawi yang sama. Cek Ibnu Ma'in sahih, si A. Cek Ibnu Ma'in sahih, si A. Ibnu Ma'in kayak dua oke. Nah, ada jalan keluarnya, keterangannya yaitu adapun penilaian mana yang harus diterima. Nah, gitu kan? Cek Ibnu Ma'in sahih, cek Ibnu Ma'in kayak dhaif, kalau itu sama, mana yang diambil? Nah, ternyata kita tidak bisa mengambil satu keputusan. Ternyata ada yang memberikan jalan keluar. Jadi penilaian mana yang harus diterima, apakah jarah atau takdil? Nah, di dalam kitab Tahqiq Ar-Rafi wa Takdil dijelaskan dari Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah memberikan pedoman. Pedomannya apa? Jika diketahui waktunya, ini jalan keluarnya, maka penilaian terakhir yang diterima. Istilah nasi mansur ya. Jika diketahui waktunya, yang mana penilaian terakhir yang diterima, maka itu bisa dijadikan. Namun tidak ada penilaian terakhir nanti apa, penilaian awal aja tidak pernah, maka wajib tawakuf. Ini kedua-duanya baik jarah maupun takdir tidak diamalkan.
Jadi Imam Yahya bin Ma'in menilai rawi dengan penilaian yang berbeda. Kasih A halus yang goreng. Diketahui tidak mana yang terakhir penilaiannya, maka itu yang diambil. Tapi apabila tidak diketahui mana yang dulu dan mana yang akhir, itu saya penilaian yang lain ditangguhkan ya. Cari aja penilaian berapa yang lain, tawakuf disebutnya. Nah itu seperti itu. Nah itu tahrik secara sanad dalam hadis yang nomor 9. Kenapa Ibnu Hajar setelah menyebutkan tahrik akhraj Abu Dawud dan Nasai, beliau mencantumkan pernyataan wa isnaduhu sahihun, berarti ayat naon ya. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan dan sanadnya sahih. Nah, biasanya berarti ada sebagian ulama yang menyatakan dhaif terhadap hadis ini. Apa ternyata betul. Tadi oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hazm. Itu Imam Al-Baihaqi waham, ada kesamaran kesamaran seorang sahabat karena disebut rajulun. Tapi menurut Ibnu Hajar bahwa kesamaran sahabat tidak ada masalah karena dia seorang sahabat. Yang kedua, penilaian dhaif terhadap rawi Daud bin Abdullah Al-Yazidi di dalam hadis ini yang dinyatakan dhaif oleh Imam Ibnu Hazm, tapi dibantah juga oleh Ibnu Hajar bahwa yang ditujukan dhaif terhadap itu bukan Daud bin Abdullah Al-Audi, tapi Daud bin Yazid Al-Audi. Itu mah jelas dhaif. Nah, penilaian dhaif nate Ibnu Ain karawi eta Abdullah bin Yazid. Buktina ka Daud bin Abdullah mah cek Ibnu Ain masih kot eta gitu. Jadi salah Ibnu Hajar ketika mencantumkan seadanya ya Ibnu Ain teh dhaif, nya emang dhaif kasaha rawina. Sanes ka Daud bin Abdullah eta mah ditujukeun cek kata dokter juga, tapi Ibnu Ain betul menyatakan dhaif itu kepada rawi Daud bin Yazid Al-Audi. Dan buktinya dalam kitab keterangan tarikh Ibnu Ain ketika menilai rawi Daud bin Abdullah Al-Audi pakai sahih cek Ibnu Ain mah. Nah, jadi kesimpulannya hadis yang nomor 9 itu hadisnya sahih gitu ya. Nah, adapun jadi secara sanad sudah dijelaskan, tidak ada masalah. Tadi sudah dijelaskan apa kepentingan Ibnu Hajar memuat pernyataan wa isnaduhu sahihun untuk membantah sebagian tadi Ibnu Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar yang menyatakan dhaif bermasalah terhadap hadis ini. Menurut Ibnu Hajar tidak ada sahih. Nah, adapun secara matan, ya di sini dijelaskan seorang laki-laki Rasulullah SAW melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan. Namun hendaklah keduanya menyidup atau mengambil air bersama-sama. Berarti ini suami istri namanya. Nah, boleh tidak yang bukan mahram, bukan suami istri, laki heula tuh mandi di payun. Pada zaman hiji gitu. Yang kumaha gorengna junub teh kahati. Apa itu? Lain mahram gitu suami istri tapi bareng mandi junub. Dua mandi itu, tapi kan yang bener-bener ngimpi barang namanya gitulah. Soalnya tuh laki heula mandi keluar awalnya. Nah, kan cek hadis mah dilarang. Tapi ada kata-kata wal yaqtarifa jami'an, barang atau nyiukna suami istri mah gitu. Berarti menurut saya kalau yang tadi mah tidak ada masalah. Taruhlah masih umum gitu misalnya kontrakan we. Gantian. Nah gitu gantian ieu meureun sami mandi bareng junub nya laki heula apa? Nya bareng jeung batur. Nah gitu. Meureun mah keluar teh sesak. Urut laki-laki macam aja mah teu meunang atuh. Tidak boleh mandi sisa junub yang tadi. Tapi ini mah berkaitan dengan suami istri, ya tidak ada masalah. Tapi kata Nabi, suami istri mah tidak boleh mandi bekas istri atau si istri bekas suami. Kata Nabi boleh juga mandi dengan menciduk wal yaqtarifa jami'an, kecuali menciduk barang-barang. Jadi hari mandi mah masing-masing nyiumna bareng. Ngarah tidak ada padlun. Nah disebut padlun deh. Nah kan Ibnu Hajar menjelaskan wal muradu bil fadli al ma'ul ladzi yabqa fi dharbi ba'dal firad. Yang dimaksud dengan al fadl
adalah air yang tersisa pada tempat air setelah dipergunakan. Padahal kan air padlu itu orang masih dikenal keutamaan ya. Padilah. Nah disebut air kunabi disebut baktiyah sisa. Tapi disebut padlun. Dan nama lain sebenarnya nama tete. Mata di mana lagi disebut padlun mah leuwih tinu biasana eta padlun. Mata air yang dipergunakan aya keneh tah leuwihna eta padlun sisa. Maka orang yang mendapat keutamaan teh mendapat lebih dari yang biasanya. Kita sebut keutamaan. Dan di urusan ieu mah sisa. Sisa geus tetep aya leuwihna geus dipake aya kan teu beak. Eta leuwihna gitu. Pan disebut padlun teh berarti ada sisa tidak habis. Atau janjian heula steng-steng. Steng heula gitu rek. Atau bagi dua mah masalah benernya. Sisa ember teh bawa ember hiji deui. Ngan mah sih Kurang keneh. Nah, kenapa kata Nabi wal yaqtariba jami'an. Hidup barang ngarah entong aya istilah padlun. Lamun lalaki heula keesesa dipake tah ku si awewe. Itu air bekas junub. Terus misalkan ini bahasa umum dulu. Perempuan dulu yang mandi ngambil tijolang we. Berarti kan aya sisa tah. Nah, kan sekali diulah sisa teh karena sisa ini dipakai air untuk mandi junub kecuali mandi bareng. Nah, lihat nomor 10. Anna Nabiya sallallahu kana yaqtasilu bi fadli Maimunah. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah mandi dengan air sisa Maimunah untuk bareng kan ya mah. Itu wal yang tariba jami'an. Maimunah heula ieu beres karena Nabi mandi sisa siapa? Tuh, bertolak belakang deui teh Nabi. Nomor 11, inni kuntu junuba iktasala badu azwajin Nabi. Salah satu istri Nabi mandi fi jabnatin. Di sini sebutnya dalam satu tempat wadah. Pajaa yaktasilu mina. Nabi datang. Terus Nabi mandi sarua. Maka berkata salah satu istri tadi, inni kuntu junuban. Oh, tadi teh geus mandi junub tah si awewe teh. Terus dipakai mandi ku Nabi kan sesana cing Nabi kumaha inna ma'a la yujnibu air itu tidak menjunubkan. Nah, berarti hadis nomor 9 itu disebutnya qauli. Sabda Nabi menunjukkan apa? Larangan, tidak boleh suami istri mandi bareng tapi masing-masing saheula ieu heula ke sasana ku istrina atau istrina sesana ku suamina. Cing Nabi ulah gitu mah kudu ge bareng. Ai masing pacaran mah entong hese atuh pagedung. Ieu mah nyiukna kudu bareng. Ngaran tong aya istilah sisa. Tah kitu kapahamna teh. Lamun masing-masing bakal disebutna padlun teh dilarang. Itu nomor 9. Berarti nomor 9 berupa kauli ucapan Nabi menunjukkan nahyun larangan. Hadis nomor 10 itu fi'il perbuatan Nabi menunjukkan apa? Ibahah, kebolehan. Ini buktinya Nabi mandi sisa Maimunah istrinya. Berarti ini mah Maimunah dulu baru Nabi. terus Nabi bertolak belakang atuh antara kauli dengan pilih. Nabi kauli melarang tapi buktinya Nabi ketika praktek melakukan yang dilarang begitu sebutannya sisa Maimunah. Nah, secara dohir, secara nampak mah cikua bertentangan deh. Bertentangan antara kauli dengan fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Nah, terdapat keterangan dalam kitab Fathul Bari menurut Ibnu Hajar. Tadi hebat Ibnu Hajar teh nempatkeun siga nu pasean di hadis. Siga bertolak belakang antara ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi. Ibnu Hajar diberi keterangan. Hadis ini tidak bertentangan. Jadi perlu dirada launan ya. Hadis ini tidak bertentangan apabila larangan itu ditujukan pada air yang berjatuhan dari anggota badan.
Kira paham deh. Nah, di sini tidak bertentangan apabila larangan ini bagi siapa, ditujukan ke mana? Ditujukan pada air yang berjatuhan dari anggota badan. Eta ini jolang ya kan? Di kan basuh diguyur lah seluruh tubuh. Eta cai muragna ka mana? Lamun katampung deui kana wadah eta nu dicai ulah. Lantaran eta cai bekas mandi junub. Itu kalau secara nampaknya, tapi kan nomor 11 kumaha cenah nabi. Dan cai mah tengah junub geus nama hadir deui teh. Nomor 10 lah. Tapi kata Ibnu Hajar nomor 11 dan 10 dulu. Kauli melarang, sedangkan 10 Nabi piluna melakukan. Tapi kata Ibnu Hajar, hadis ini tidak bertentangan apabila larangan itu ditujukan kepada air yang berjatuhan dari anggota badan. Nah, sedangkan kebolehan ditujukan yang mana? Tadi nomor 10. Sedangkan kebolehan ditujukan pada air yang tersisa pada wadah setelah dipergunakan. Jadi lamun mandi satu jalan, cenah larangan mah lamun nunggu cur, tong dipakai deui da mah pakai mandi junub. Diboleh dipakai teh nu mana? Nabi piluna memakai sisa Maimunah. Wadah nu aya eta dipakai mandi ku Nabi, teu masalah eta mah. Da larangan mah lamun dipakai mandi mucur di wadahan deui. Anjur deui kana jalan dipakai mandi deui ku salakina, ku Nabi misalkeun. Nah gitu. Padahal Maimunah tadi mah mandi we junub, saina kapiceur. Terus ada bahasa Nabi mandi bekas Maimunahnya eta nu aya di jolang sesa. Eta teh geus dipake ku Maimunah mandi junub. Adapun yang tadi Maimunah mandi junub eta mah saina kapiceur we. Tak kebolehanna di dinya gitu kan. Nah, atau yang nomor 9 larangan itu Ibnu Hajar ya. Atau larangan pada hadis nomor 9 menunjukkan makna makruh litanzih, untuk kebersihan saja gitu kan. Orang ihtiyat, hati-hati karena bisa jadi dari anggota, kalau perempuan kalau sebutnya mandi junub dari hadas, dari haid, nifas, dikhawatirkan masih ada darah yang keluar, nah bisi masih kena ayat cair dina eta. Maka disebutnya makruh litanzih untuk kebersihan Lebih baik ganti dengan air yang baru silakan. Tapi intinya bahwa larangan itu ditujukan, hadis yang ke-9 ya. Larangan itu ditujukan kepada air yang berjatuhan dari anggota badan ketika mandi junub. Adapun nomor 10 Nabi mandi sisa Maimunah karena Nabi mandi pada wadah yang sudah digunakan oleh Maimunah mandi junub, bukan sisa yang ngucur gitu ditampung deui pakai mandi ku Nabi, bukan itu. Nah gitu. Jadi larangan itu sebenarnya larangan menunjukkan bukan larangan satu bukan haram lah keras. Tapi menurut Ibnu Hajar makruh litanzih untuk ikhtiar kebersihan saja. Jadi sebut wajib tarifat teh nyata menikahnya barang barang pun mulai masalah. Padahal dengan naon sebenarnya Nabi melarang eta teh dan litanzih teh untuk kebersihan. Misalkan cek istilahnya coba lah akan gawe ibah kayak gimana dipaker itu maka mau ngajak barang mandi teh sok beda salah mah sok ayam deui. Nah biasanya sok akan gawe ibah gawe abi mah dipaker beres suami ibah pan najolang teh aya keneh ini air diambil untuk mandi junub masih ada bersih. Lalu istri kan masuk, istri mandi bekas suami tenang aja kata masalah. Dan lamun hoyong barang tak gitu cek Nabi teh nyiuk ke barangnya maksudnya mandi nama mau bagian kepala lah nyiuknya barang karena tok aya bahasa padul sisa. Jadi larangan ini menurut Ibnu Hajar menunjukkan makruh litanzi untuk kebersihan. Itulah makanya Ibnu Hajar
memuat saya sengaja langsung 3 hadis 9, 10 dan 11 saling melengkapi, saling menguatkan, saling menjelaskan sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa air bekas junub nomor 11 ini kesimpulannya bahwa innal ma'a la yujnibu, bahwa air itu pernah dipakai mandi junub oleh salah satu istrinya, mau dipakai oleh Nabi. Lalu istrinya berkata, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Awas, inni kuntu junuban. Ini bukan sedang mandi junub ya, nomor 11. Apa besok hari aku saminggu tu mandi? Tetap mandi. Jadi istri ini mandi dalam keadaan junub, bukan mandi janabah. Nah, jangan diartikan air itu otomatis menjadi air junub. Kata Nabi, innal ma'a la yujnibu. Tidak apa-apa, pakai air mandi. Itu dah, saling melengkapi. Ayat nomor 9 dan 10 mandi janabah. Atau nomor 10 tidak dijelaskan Nabi mandi apa, tapi Nabi mandi bekas Maimunah. Nah, nomor 11 bahwa air yang dipakai oleh orang atau perempuan yang junub atau yang haid nifas, walaupun tidak mandi janabah, tetap air itu dalam keadaan suci. Nah, itu lihat kesimpulan dari situ hadis yang nomor 9, 10 dan 11. Mudah-mudahan lieur. Paling aman mah kesawarnya. Pertama lieur mah di bumi nya, kalau ada urusan ada. Sebab di kajian jadi lieur sampai mah. Ada itu kalau ada urusan. Segitu begitu Ustaz. Sedikit barangkali tadi ada apa namanya penemuan baru barangkali, pemahaman baru dalam segi sanad, betapa rumit dan memang jadi sanad itu dikaji harus berbagai macam referensi ya. Tapi ada yang mungkin kalau menurut saya gitu ya, ada yang bisa ditarik satu benang merah, ternyata berdasarkan waktu. Kita kasih apa dulu waktu ya? Berarti kalau waktu itu bisa menentukan tentang pendapat yang katakanlah mana diambil ataupun bisa dijadikan sebagai hujah, atau istilahnya ada qaul qadim, qaul jadid. Berarti qaul jadid itu akan lebih dianggap sebagai lebih kuat begitu daripada qaul qadim. Oh iya mah cerita anu baheula. Berarti lebih kuat daripada cerita yang sekarang gitu. Lebih update lawan bahasa Indonesia mah gitu nya. Nah, mungkin barangkali itu yang saya temukan barusan. Kalau dalam segi matan memang sih seperti bertolak belakang, tapi kalau sudah dijelaskan seperti barusan, yang namanya fadlun itu adalah lebih utama, biasanya urat utamaan, tapi karena ada lebih daripada yang biasa, artinya yang sudah dipakai itu ada lebihnya. Artinya sisa itu tidak berarti sisa itu adalah air yang sama. Pasti beda, air ngaran sesa mah. Kenapa? Karena yang semula sudah dipakai dan terbuang. Kalau yang misalkan yang masih ada itulah sisa, dan tidak ada sedikit pun mungkin barangkali seperti yang kata Ibnu Hajar itu airnya dari anggota tubuh ngurucut dari kadinya gitunya. Nah, kalau itu kan sepertinya tidak ada permasalahan. Yang jadi masalah adalah barangkali salah satu di antara ini kan suami istri ya. Bagaimana kalau misalkan seperti tadi di MCK misalkan kan gitu ya. Ada perempuan yang mandi bekas seorang perempuan lagi yang junub. Bisa saja kan yang sudah haid ya, atau ada dua wanita yang yang haid bergantian mandinya pada satu kamar mandi. Nah, mungkin can kusawar ben harita banyak kujolang kene gitu kan. Perempuan yang pertama mandi karena dia sudah istilahnya udah kudu beresin. Nah, lu suka bagi sarua deh begitu. Setanggal sajadwal. Nah, barangkali eta mungkin rada can kabas mah untuk suami istri mah gak masalah gitu ya. Cuma mungkin lu paling bingung lagi adalah yang meureun iya kumaha cara meraktekna teh bisa. Ya, ari
saya mah bisa dipraktekin kayak mengige gitu ya. Iya mah bisa dipraktekin gitu. Jadi mah aktual. Nang gitu sa. Orang Ya maksudnya tidak seperti tidak terlalu tidak terlalu bingung gitu ya. Kenapa? Karena memang dari segi matan juga itu sudah bisa di clear lah, bisa dijelaskan gitu bahwa sisa itu memang bukan air yang sama. Cuma mungkin sedikit pertanyaan. Nah, yang sisa ataupun air di bejana tersebut kira-kira volumenya sebesar apa? Dalam misalkan sedikit, nah itu jadi masalah mungkinnya lamun cairnya sakedik. Tapi lamun banyak barangkali ya cukup lah untuk dipakai mandi gitu ya. Lamun dina wudu disebutkan mustakmal. Air yang sisa gitu untuk berwudu. Cuma kan masalahnya apakah airnya banyak atau sedikit? Artinya yang pertama mandi bisa saja karena masih banyak dia seenaknya aja pakai air itu sampai tinggal saparapatna air luka dua mah tunggu bersih benda cetik deui. Nah itu ya. Jadi pemahaman padun itu bukan menunjukkan jumlah air sama atau tidak sama, tapi menunjukkan air ini sudah dipakai mandi junub. Itu adapun kumasnya sana air mandi sekolah mah karek pakai sedetik atau mandi junub mah sosona lu bilang obat so. Itu dah bab yang besar dipakai mandi junub dan mandi junub teh sakalian mana loba da sasakene. Aya anu sajolangan dipakai junub biasanya sedetik. Nah, hadis ini menjelaskan Nabi melarang mandi yang air ini sudah dipakai oleh orang junub. Itu tidak menjelaskan banyak sedikitnya, hanya menegaskan janganlah kalian mandi bekas. Nah, jangan kalian laki-laki atau suami mandi bekas istrinya, atau sebaliknya jangan kalian istri mandi bekas suaminya gitu. Itu bisa pakai mandi junub gitu. Kenapa bantu nama? Atau gini, maksudnya gini, kalau misalkan ya air tersebut kan kata Ibnu Hajar itu bukan air yang bekasnya kemudian jatuh lagi ke bejana itu. Mungkin kalau jatuh sengaja tidak, karena terlalu besar air yang diguyurkan. Tapi kalau misalkan cipratan mungkin saja. Nyalah, eta mah cipratan lah. Ya, aja gitu lah gitu gimana? Cipratan mah mau jadi masalah. Enggak masalah eta gitu ya. Jadi tidak masalah. Jadi yang jadi tidak dihitung sebenarnya masalah cipratan mah. Yang jadi dihitung itu adalah yang air yang langsung kan yang jatuh tambah nyurucut gitu terus ditanean deui. Nah hajat ditanean deui terus dipakai mandi kudu air ku salakina kan eta anu dilarang teh. Dina betung ya mandi teh. Nama dari hotel kan ya ini kan tempat mandi nu ieu teh nu panjang nya. Eta teh kan kadang-kadang sok dipakai urut terus dipakai deui pan loba keneh. Eta yang tidak boleh cuma saja. Mandi di dinga ngompol di dinga ulah. Tadi suka mari. Ada masa balong enggak tuh? Kok mandi junub pengen ngompol di dinga. Itu ngalir cewek. Kayaknya di hotel dengan mandi Ya, pribadi. batal. Tapi mungkin sedikit lagi apakah tidak bolehnya itu karena apa? Akan merubah air yang sudah digunakan oleh yang junub, baik itu misalkan yang pertama lah gitu ya, untuk yang kedua. Jadi apakah si airnya tersebut jadi najis misalkan gitu Kan Ibnu Hajar kan menunjukkan makruhitansi itu intinya kehati-hatian, kebersihan gitu kan, dikhawatirkan dari perempuan yang sudah bersih dari head terus mandi. Nah makanya kata Ibnu Hajar yang larangan itu bukan menunjukkan larangan keras, bukan keras sebenarnya, tapi menunjukkan makruhitansi untuk kebersihan saja. Hindarilah gitu teh. Mereka ini cai anyar we.
bukan menunjukkan kepada larangan. Kenapa tidak bukan larangan? Apa Nabi sama 10 praktek Nabi kumaha? Kan kaulina melarang. Kayak piruna Nabi mandi bekas Maimunah. Ya ini. Anu 11 kumaha? Sebagian istri Nabi mandi ya apa? Acek sampai istrinya mengatakan ini kuntu junuban. Acek Nabi dari nama Allah yusni butuh. Dadak moal nu jurub nepi ka jadi roban haji semua. Kecuali Itu kumaha itu bertentangan tuh gitu kan pas secara dawir nampak bertentangan kalau Nabi ngarang tapi Nabi melakukan. berarti menunjukkan kebolehan ya gitu kan. Cik belajar mah kebersihan mah menjadi anyar we. Nyakit kengeng oke naon apa Nabi kayak tadi ngebuktina mandi bekas Maimunah junub tenan untuk masalah gitu. Berarti tidak berlaku ya kaidah al-aslu finnahi tahrim tidak. Tidak ya mah tidak ada. Sip dari kita. Prakteknya. Sudah aja sih praktek kumaha gitu. Oh, ayo rencananya sekarang didukung. Kita bener sana.